Hello guys, welcome to my class. This is Kids One class. So today, actually, we only can studying in recorded because yes, I would like to say Happy Eid Mubarak for everyone, for those who celebrate this celebration. Me myself, I will celebrate this after this. So okay, good luck for everyone. Okay, so now I will give you one material for today, but this is not a new material. I just want to review back again. Okay, so just as I said before, I would like to review all of these materials that we have been studying for these 2 months. Yeah, for these 2 months. Okay, let's get started. I do not want to waste my time anymore. Let me share my screen. Okay, share. Okay, okay. So welcome to my class, everyone. For Kids One, this is the review tenses and pronouns. This is this is also your material for monthly test tomorrow, but I will explain it to remind you that what we have been studying for these 2 months. Okay. Okay. So the preview our agenda today. The first one will be reviewing simple and continuous tenses, and then we will go on to reviewing 5 kinds of pronoun, and then again, no, I think I have to give you an exercise. Okay. Okay. Now we will talk about tenses. Uh, tenses. Okay, as we know, tenses has 16 forms actually. So um, future, past, present, and past future. But we have studied 8 of it. So we have studied about present, past, future, and we have talked about simple and continuous. So it will be, oh, I'm so sorry, 6. Present continuous, present simple, past continuous, future simple, future continuous. Yes, it is 6 of it. Okay, these 16 forms are divided into 4 segments. Jadi 16 bentuk ini ya, 16 jenis ini dibagi 4 lagi pada present, past, future, dan past future. Nah, 4 bagian ini ya itu dibagi lagi jadi 4 bagian lagi. Each segments are divided into 4 parts: simple, continuous, perfect, perfect continuous. And we had studied simple and continuous tenses, and it will make 6 of it. Okay. So we have present, past, and future tense. For the present, I would like to explain it, review it a little bit. We have simple present, which is talks about a routine and fact. Okay, and then present continuous, we talked about what we are doing right now. So, jadi membicarakan apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita sedang lakukan saat itu juga. Conclusion. Present tense is talking about what we are doing right now, what we are doing daily or routine, and facts. Nah,
I would like to give you 3 sentences, for example. Okay. For simple, she is beautiful. And he is handsome. I go to school every day. I go to school every day is a routine. Okay. Ini adalah rutinitas. Lalu he is handsome. Ini adalah fakta. She is beautiful itu juga fakta. Nah, how about continuous? Ya, continuous. I'm playing a mobile game. I'm eating my dinner. He is sleeping quietly. Yep. So when I say I am playing a mobile game, then it means that I am playing a mobile game right now. Okay? Right now. Jadi sekarang juga saat aku ngomong I am playing a mobile game, itu aku sedang bermain gitu. When I say I am eating my dinner, ya aku ngomongnya, Mister ngomongnya waktu makan. Nah, I am eating my dinner. Nah, seperti itu. Lalu ketika Mister bilang he is sleeping quietly. Nah, Mister menunjuk orang yang sedang tidur. He is sleeping quietly. Nah, kalian sleeping quietly, ya kan? Mendengar Mister berbicara seperti ini, kalian sleeping quietly. Jangan tidur ya. Nah, seperti itu. Oke, let's move on. Jadi present talks about routine, facts, what we are doing right now. Masih itu dulu ya. Kita belum menyatukan perfect dan perfect continuous seperti itu. Oke. Kita tadi mulai jam 8 pas, jadi kita akan selesai pada jam setengah 10. I hope it could end earlier, but let us see. Okay, past tense. Okay. Past tense, we also have studied about simple and continuous past tense. Simple past tense is talk about, yeah, just casually past event. Already done. Jadi ya membicarakan tentang masa lalu, ya sudah itu aja. But in past continuous, we talk about an event that occurred or another. What does it mean? What does it mean, Mister? Nah, jadi kalau continuous itu kita membicarakan event kejadian itu terjadi sebelum ada kejadian lain. Mister udah jelasin ini, so Mister nggak akan jelasin lebih dalam lagi. Jadi Mister lebih memilih memberi contoh ya. Oke, kalau simple ya hanya membicarakan masa lalu saja secara casually ya. Pokoknya membicarakan masa lalu, nggak ada syarat tertentu. Tapi di continuous itu ada syaratnya, yaitu ada kejadian lain sebelum kejadian yang kita lakukan itu terjadi. Atau kita melakukan hal itu dulu, kita melakukan suatu aksi dulu, baru kejadian lain terjadi. Nah, I will give 3 examples for continuous. I think I do not need to give. Well, whatever, I will give some examples for simple.
I did my homework. He ate my breakfast. Nah, for continue, I was sleeping when you came. I was not there. Nah, I will not give the sentence structure, so you have to figure it out. I mean, for example, I adalah subjek, lalu did itu adalah verb 2, lalu my homework adalah objek. Ya, you have to figure it out for yourself. So I will not give you any clue anymore because you know I already teach. I already taught you about this. For example, continuous. I is a subject. Was, what is was. Then sleeping, what is sleeping. When you came, I was not there. Wow, you have to figure it out. Okay. So I hope that you remember and recall the material that we have studied for. Jadi kalian figure sendiri ya, kalian cari tahu sendiri kayak I ini subjek, terus did ini apa, my homework ini apa. Jadi biar kalian ingat kalau misalnya Mister terus yang menyuapi kalian dengan materi, kalian pasti lupa. Jadi Mister minta kalian sendiri yang membedah kalimat. Jadi sebenarnya belajar tenses itu gampang guys, beneran gampang banget. Because this is so basic gitu kan. Nah, tapi bagaimana cara belajar? Nah, cara belajar itu beda-beda. Ada yang dijelasin itu udah paham. Ada yang nonton video baru paham. Ada yang berkali-kali latihan baru paham. Nah, kalian yang mana? Kalian harus menemukan cara belajar kalian. Seperti itu. Makanya Mister nyoba segala cara. Kalian lebih paham yang mana? Lebih paham waktu Mister jelasin, waktu Mister kasih contoh, gimana? Tapi ternyata ketika Mister jelasin, Mister kasih contoh, ketika Mister memberi kalian exercise, masih banyak yang salah. So, I have to do this. Jadi Mister terpaksa melakukan ini. Untuk review kali ini, Mister nggak akan memberi clue apapun ya. Jadi kalian bedah sendiri. It itu apa? Seperti ini. It itu verb apa? Verb berapa? Dari kata apa? Jadi Mister tidak akan memberi clue apapun. Oke? Okay. So let's move on to future tense. Ya, future tense. Wait, I will pause my recording because hello, test. Hello. Do you, can you hear me clearly? Well, I hope so. Okay. Now we will talk about future tense. Okay, we will talk about future tense, and we also have studied about simple and continuous future tense. Nah, kalau simple, Mister udah jelasin ya bedanya kalau kita belajar simple dan continuous itu bagaimana. Kalau simple dan continuous itu, kalau di future tense ya, itu intinya itu sama-sama membicarakan tentang masa depan atau rencana atau apa yang akan kita lakukan di masa depan. Oke, but it's simple and continuous ada beberapa perbedaan. Ada satu perbedaan ya yang sangat signifikan.
Jadi kalau di simple itu hanya rencana, rencana, tidak ada persiapan, nah, tidak ada effort. Nah, but in continuous itu udah ada rencana, udah ada persiapan, ya, ada effort. Nah, maksudnya tuh gimana maksudnya? Nah, jadi maksudnya kalau simple itu kayak misalnya kasih contoh ya, I will eat. Nah, seperti itu. Nah, ketika saya bilang I will eat itu hanya rencana. Aku Mister belum ngambil piring, belum belum nyiapin sayurnya, belum nyiapin lauknya dan segala macam. Jadi masih belum ada apa ya, belum ada persiapan sama sekali, tidak ada effort. Bilang I will eat. Nah, seperti kayak kalian I will study. Nah, kalian bilang I will study, tapi kalian masih main game di HP, ya kan? Nah, itu simple future. Jadi masih membicarakan rencana yang belum ada persiapan atau belum ada effortnya sama sekali. Gitu. Nah, beda kalau dengan continuous ya. Kalau continuous itu udah ada persiapan dan ada effortnya. Misalnya, I will be studying for 2 hours. Nah, ketika kalian bilang gini, itu kalian udah nyiapin buku, nyiapin ballpoint, nyiapin apalagi materi video mungkin dan segala macam. Jadi itu udah ada, kalian udah ada persiapan, udah ada effort. Lalu misal I will be eating my breakfast. Nah, misal seperti ini, itu berarti breakfastnya sudah ada, sarapannya udah ada, makanannya udah ada. Kalian tinggal makan. Nah, kalian bilang I will be eating my breakfast. Nah, itu berarti udah ada effortnya, udah ada persiapannya. Jadi konklusinya future tense is talking about a plan, rencana. Tapi dari simple dan continuous itu yang membedakan adalah derajatnya, derajat kemungkinannya. Okay. Section 2. Now we will talk about pronoun. We will be talking about pronoun. Pronoun has 5 kinds. We had studied them all. Ada subject pronoun, object pronoun, possessive pronoun, possessive objective pronoun, and reflexive pronoun. Okay. Nah, each kind has its own function and position belong to the sentence. Jadi, Mister udah jelasin di minggu lalu ya, struktur kalimat umumnya itu seperti apa, dan masing-masing pronoun ini mempunyai fungsi dan letak di dalam kalimat itu di mana. Lalu each kind has 7 forms of pronoun. Jadi kan pronoun kan ada 5 nih. Nah, masing-masing pronoun itu ada 7 bentuk. Ada apa aja? Ada kalau di subject pronoun ada I, you, they, we, he, she, it. Ya kan? Kalau di objek beda lagi, possessive beda lagi, possessive adjective beda lagi, dan reflexive juga beda lagi. Nah, kalian harus hafalkan tuh. Okay? Nah, lalu fungsinya pronoun it is used to point out things, animals, plants, and people. Jadi kalau kalian bilang pronoun itu kata ganti benda, Mister. Iya benar. Tapi gimana ya? Kalau Mister bilang tuh pronoun itu kata ganti orang, benda, dan hewan atau tumbuhan. Jadi lebih lengkap. Jadi jangan kata ganti benda gitu. Karena kalau kata ganti benda itu berarti benda mati ya kan? Benda mati, benda hidup nggak disebutin. Walaupun sebenarnya plants, animals, things itu pronounnya sama di it. Kalau animals bisa it, bisa he atau she. Tapi umumnya pakai it. Nah, kalau manusia, orang, nah itu ada you, baby, he, she. Nah, jadi yang lengkap harus ada orang, benda tumbuhan, dan
cloning hewan. Okay, let's move on to the next slide. Nah, now I will talk about, nah ini sebenarnya tugas kalian ya, ini tugas kalian. Jadi Mister mau kalian tuh presentasi ya, presentasi. Then di sini maksudnya itu gimana nih, Mister? Maksudnya ini verb tense of pronoun tuh kalian ini template aja ya. Yang isi subject pronoun. Subject pronoun digunakan untuk bla 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 bla. Atau object pronoun. Object pronoun digunakan untuk bla 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 bla. Atau possessive adjective. Adjective. Pronoun is used to bla bla bla. Jadi ini maksudnya 5 kinds of pronoun tuh ya yang udah Mister jelasin. Tuh, kalian isi. Nah, saya juga minta kalian untuk memberi example ya. Example ini maksudnya apa, Mister? Nah, example ini sentence example lengkap ya. Sentence example. Oh wait. Nah, jadi Mister mau kalian memberi contoh kalimat yang benar ya. Karena Mister kemarin waktu Mister jelasin tentang pronoun nih ya. Yang ngumpulin itu ada 3 kalau nggak salah, tapi banyak yang masih bingung. Nah, Mister minta ini kalian yang benar. Nah, yang benar itu gimana, Mister? Bingung, susah. Oke, Mister jelasin dulu. Lalu, where do 5 kinds of pronoun belong sentence? Nah, ini maksudnya gini. Where do subject pronoun belong to sentence? Nah, subject pronoun ya ada di subject. Nah, seperti ini. Nah, lalu ada verb atau kata kerja, lalu ada objek. Nah, ini subject pronoun berarti ada di depan. Oke. Kalau objek pronoun ya berarti ada di objek ini. Nah, udah banyak spoiler. Tuh, seperti itu. Jadi kalian harus mengidentifikasi bentuknya itu di mana. Mister udah jelasin semua, bahkan Mister udah ngasih struktur kalimatnya ke kalian waktu kelas grammar bagian pronoun. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ada 3 sentence, sampelnya true sentence. Kalau yang nomor 2 ini kayaknya Mas Mister bukan ini deh. Oh, maksud Mister tuh gini, misalnya di subject pronoun nih. Subject pronoun itu contohnya ada I, you, they, he, she, it. Nah, iya ini maksud Mister. Jadi kalian beri formsnya, bentuknya dari masing-masing pronoun. Kalau di subject pronoun ada I, you, they, he, she, it. Kalau di object pronoun ada apa, di possessive ada apa, possessive adjective ada apa, dan refleksif ada apa aja seperti itu. Lalu di sampel ini, Mister minta contohnya 3 aja dari masing-masing pronoun ya. Jadi subjek ada 3, lalu objek ada 3, posesif ada 3, posesif adjektif ada 3, lalu refleksif juga ada. Tapi yang benar, Mister minta yang benar. Please, kalau kalian tidak tahu, kalau kalian masih belum paham, ask me. Mister tuh open banget sama pertanyaan. Dan sampai sekarang Mister tuh nggak paham kenapa kalian tuh nggak mau tanya. Okay? And what's more, sebenarnya banyak loh yang udah kita belajar kalau nah, ya kan? Terus apa lagi? Part of speech, ya kan? Gue cari. Oke, lalu apa lagi tuh?
Mungkin itu dulu ya, mungkin itu doang. Nah, Mister juga berharap kalian menjelaskan tentang kalimat nominal dan verbal dan part of speech. Tuh, kalau kalian menjelaskan ini, Mister bakal kasih tambahan 500 poin. Nah, tangan 500 poin. Ini 300 poin. Jadi gimana Mister maksudnya? Jadi maksudnya Mister kan udah bilang ke kalian, kalau nilai kalian ada yang 80, sebentar Mister buka dulu ya. Mister. Nah, kalau kalian dapat nilai 80, masing-masing anggota kelompok kalian akan dapat 2000 poin per orang. Jadi misal nih, satu grup ada persen, jadi nah, mereka dapat 80%. Berarti masing-masing dari mereka dapat 2000 poin. Tapi kalau grup Vincent, Dani, dan Prana menjelaskan tentang kalimat nominal dan verbal, terus part of speech juga, kalau di total ini berarti 800 poin. Nah, berarti jadikan 800 poin. Itu sih. Tapi kebanyakan dari kayaknya. Sebentar. Ya, deh, kebanyakan deh. Kebanyakan deh. Jadi kalau misal tambahin, jadi kalau kalian menjelaskan tentang part of speech dan kalimat aman dan verbal itu masing-masing dapat 500 poin. But ya materinya harus jelas ya. Pokoknya Mister yang menilai nanti. Nah, tapi ini poin totalnya bakal dibagi. Nah, misalnya 3000 poin nih, kan? Nah, 3000 poin totalnya. Nah, masing-masing tuh 2000 ya kan? Ini 2000, dan 2000. Lalu dan ini 2000. Lalu sama juga 2000. Nah, 1000 ini ya kan 1000 ini dibagi orang 3 berarti jadi 2300 ya kan atau 33 deh berapa. Nah, ini juga 23 dan ini juga itu. Nah, seperti ini jadi dibagi itu. Nah, terus kalau di bawah 80% gimana Mister? Kalau di bawah 80%, masing-masing dari kalian mendapat 1000 poin, ya kan? Kalau tapi minimal 50%. Jadi nilai kalian kalau 50 sampai 79 itu bakal dapat 1000 poin. 1000 poin ini dibagi dua guys. Jadi dibagi anggota kelompok. Tuh. Kalau di bawah 50 akan terkena penalti. Oke. Mister tuh sebenarnya tuh nggak mau menghukum kalian guys, beneran Mister tuh nggak mau menghukum kalian. But ya lagi-lagi ada batnya. Kalian kalau nggak gini nggak belajar gitu loh. Mister tuh pengen kita tuh kayak berkembang terus gitu loh. Kita belajar materi baru lagi, kita belajar materi baru lagi, tapi kalian paham. Kalau kalian tentang ini aja belum paham, gimana Mister mau mau belajar hal yang baru ya yang ada Mister bakal ngulang terus tentang konsep ini bakal Mister ulang terus. Nah, kalau ini kalau nggak latihan gitu jadi daripada Mister terus yang menjelaskan ya gantian dong kalian yang menjelaskan mungkin untuk tes bulanan kalian akan seperti ini terus jadi
Jadi kayak mana ya, kayak presentasi terus, daripada Mister ngasih kalian soal dengan presentasi seperti itu. Oke, if you have any question, kalau kalian ada pertanyaan terkait dengan materi yang udah kita pelajari dari bulan lalu dan bulan ini, kindly ask me, oke? Seperti itu. Lalu Mister mau jelasin juga tentang ini ya, tesnya ya, iya tesnya. Jadi yang pertama, jadi satu grup dengan 2 orang, oke? Lalu buat materi, buat materi nanti terserah, kalau kalian bisa pakai PowerPoint, it's okay. Kalau PowerPoint kalian kirim ke Mister, kalau misal kalian cuman catatan, it's okay. Nah, catatan atau PowerPoint, nah, ini bebas, sah banget, bebas. Atau di Microsoft Word, ya it's okay. Di Word, ya boleh. Nah, terserah, pokoknya materi, oke? Kalau kalian pakai materi, kalau pakai PPT atau Word, kirim file ke Mister. Nah, ini biar Mister aja yang share screen gitu maksudnya. Jadi kalian tinggal kirim filenya biar Mister yang share screen waktu kalian presentasi. Biar nggak ganti-ganti orang yang share. Nah, ini syaratnya udah ini aja. Kita presentasi minggu keempat. Oke. Nah, lalu untuk apa namanya, penilaian, ya, ada 4 juga pronunciation-nya, pengucapan. Nah, kalian pakai bahasa Inggris atau Indonesia. Nah, ini juga mempengaruhi ke nilai kalian. Lalu yang nomor 2 ada materi, kelengkapan materi ya, kelengkapan materi. Lalu yang ketiga ada kejelasan penyampaian. Nah, ini maksudnya gimana, Mister? Jadi, gimana kalian menjelaskan itu yang jelas. Jadi, sebentar. Jadi, berkata materinya lengkap, tapi jelasinnya nggak jelas. Teman-teman kalian nggak paham, Mister nggak paham. Nah, itu masuk ke kejelasan penyampaian. Jadi kayak bulat gitu loh guys, kayak bertele-tele. Nah, itu juga masuk ke penilaian. Lalu yang keempat adalah competency. Nah, di sini Mister akan mengajukan pertanyaan. Nah, jadi selama kalian presentasi, nanti di akhir presentasi kalian, Mister bakal tanya bagaimana seperti ini, bagaimana seperti itu. Lalu memastikan, ya pokoknya Mister bakal tanya. Jadi Mister pokoknya bakal tanya. Nah, nanti kalian gimana, dari kalian bagaimana menjawabnya, kalian bagaimana solusinya, seperti apa, itu juga akan mempengaruhi penilaian kalian. Nah, tapi kalian tanya itu nggak langsung jawab gitu. Jadi misalnya si Vincent sama Dani presentasi ya kan. Terus Mister kasih pertanyaan. Nah, pertanyaan itu kalian catat, lalu dijawab in the end of the meeting. Jadi misalnya nih, Vincent Dani, Mister kasih pertanyaan, udah langsung ganti yang presentasi. Nah, Vincent sama Dani tugasnya adalah menjawab pertanyaan tersebut. Seperti itu, menjawab pertanyaan tersebut. Nanti waktunya udah mau habis, baru Mister tanya, gimana Dani, Vincent, udah kalian jawab apa jawabannya? Seperti itu.
Mungkin Mister maksimal ya, maksimal 3 soal dari Mister. Teman-teman boleh tanya nggak? Silahkan. Tapi kalau misalnya teman-teman tanya ya pokoknya maksimal 3 soal per grup. Entah itu 1 dari Mister, lalu 2-nya dari teman-teman, 2 soal dari Mister, 1-nya dari teman-teman, atau 3 soal Mister semua. It's bebas. Tapi pokoknya maksimal 3 soal per grup. Oke? Nah, seperti itu. Jadi tolong perhatikan nilainya kalau 80 dapat 2000 poin per orang, kalau di bawah 80 dapat 1000 poin per anggota kelompok yang dibagi 2. 1000 poin dibagi anggota kelompok. Kalau anggota kelompoknya ada 3 ya dibagi 3. Itu aja. Makanya do your best. Okay? Kalau ada di bawah 50 ada penalti, di sini penaltinya bakal Mister bikin sesusah mungkin. Mister nggak mau memberi kalian pengampunan. Oke? Okay? Apa Mister penaltinya? Karena kalian itu kayaknya malas ya. Jadi Mister catat semua materi yang sudah Mister beri secara lengkap. Waktunya adalah 2 minggu. Kalau tidak salah telat, potong habis. Jadi kalau kalian kena penalti, ya kalian catat semua materinya secara lengkap. Lengkap itu bukan berarti benar-benar persis sama punya Mister, tapi intinya sama. Mister cuma minta itu. Intinya sama, penjelasannya sama. Jadi kalau kalian baca catatan kalian ingat apa yang Mister omongkan. Nanti kirim, ya pokoknya gampang lah untuk pengumpulannya. Mister nanti gimana gampang. Nah, kalau kalian tidak berhasil, Mister bakal potong habis poin kalian. Jadi misalnya si Vincent dapat 5.000 poin, ya udah 5.000 poin itu hangus. Dani dapat 20.000 poin bulan, ya 20.000 itu hangus. Nah, jadi udah nggak ada ya potong 10%, 20% nggak ada. Mister ingin kalian merasa terancam. Sebenarnya tuh Mister nggak mau kayak gini, tapi yang gimana lagi. Oke, udah 1 jam ya, udah hampir 1 jam kita menjelaskan. Oke, kita review sekali lagi ya. Tenses membicarakan ada 16 buku, kita udah belajar 6. Ada present, past, future. Lalu dibagi lagi menjadi 4, ada simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Dan kita udah belajar tentang simple dan continuous tenses. Okay? And then present is talking about fact, routine. And what are we doing right now? Lalu past ada 2, kita juga belajar tentang simple dan continuous, and past tense is talking about what we did in the past atau kejadian yang lampau. Okay? Lalu future tense is talking about plan or what we will do in the future, but in simple and continuous it has different degrees. Jadi berbeda derajatnya ya kan? Dan dijelasin. Lalu yang kedua ada pronoun ada 5 jenis, ada subjek, objek, posesif, adjektif, and refleksif. Nah, masing-masing pronoun mempunyai fungsi sendiri dan mempunyai posisi sendiri di dalam sentence atau di dalam kalimat. Seperti kalian tahu ya kan, kalimat strukturnya gimana, saya tahu sendiri. Lalu masing-masing pronoun punya 7 bentuk forms, kan? Is used to point out things. Digunakan untuk menunjuk benda, hewan, tumbuhan, dan orang. Nah, ini yang kedua, pronoun is used
itu digunakan untuk apa? Subject pronoun digunakan untuk apa? Object pronoun digunakan untuk apa? Contoh dari subject pronoun ada I, they, we, he, she. Di manakah subject pronoun belong to sentence? Nah, di mana? Nah, ini kalian isi di subject ya objek habis itu dan seterusnya. Oke. Lalu sekarang Mister mau bagi kelompoknya. Oke. Kelompok. Ini Standa udah bantu. Oke. Kelompok 1. Kelompok 1 ada Sila. Kelompok 2 ada Aksela. Favorit kita nih Aksela dan Aksel. Aksela, Gorio. Lalu ada Prana dan Gracia. Halo Gracia, welcome back. How are you doing? I hope you are fine and welcome for class. Okay. Lalu yang keempat ada Dani dan Gracia. Ini ada 3 ya, Sila, Sylvia, Vincent, karena apa namanya muridnya ganjil, bukan genap ya. Dari tempat saya ada 3 orang. Nah ini kalian nggak boleh protes, grupnya aku gimana, pokoknya ini kelompok kalian ya kan. Jadi nanti yang presentasi duluan, Sila, Sylvia, Vincent. Lalu yang kedua Tona dan Gracia, lalu yang ketiga ada Axel dan Axela, dan yang keempat ada Dani dan Gracia, ya kan? Nah, di akhir kalian wajib menjawab pertanyaan yang telah dijelasin. Oke? Oke, good luck everyone. Gampang kan? Gampang loh beneran. Mister nggak ngasih materi baru. Kalau Mister ngasih materi baru ini harus kalian masukin ke presentasi besok. Jadi Mister hanya review aja hari ini dan lama loh tanggal 20 ya kan? 1 minggu kalian mempersiapkan presentasinya untuk minggu depan. Cukup lah. Oke? Oh, okay, if you have any question, ask me. And now for the exercise. Nah, Mister banyak banget sih. Ya gimana ya? For the exercise, watch this. Nah, jadi exercise-nya adalah tonton video ini di YouTube dan kalian harus membuat summary, oke? Okay? Jadi kalian komen di bawah, Kita nih bahas apa aja hari ini? Kita nih bahas apa aja? Summarizing itu menyimpulkan, kesimpulan. Nah, ini biar Mister tahu kalian beneran nonton atau enggak. Jadi ya itulah pokoknya. Kalau kalian tidak mengerjakan exercise ini terpaksa Mister menganggap kalian tidak hadir. Dan kalau kalian tidak hadir, berarti bagaimana? Kalian tidak bisa mengikuti tes bulanan minggu depan. Nah, kalian belum nggak hadir. Jadi kalian dihitung kelas pengganti. Mister kayak jahat banget nggak sih? Ya gimana lagi, oke? Okay? Nah, nggak jahat kok, nggak jahat. Mister tuh Wallace, oke? Oke.
Kalau kalian ada pertanyaan, tolong drop di WA atau chat Mister, tapi mending di grup WA aja ya kalau ada pertanyaan. Lalu, okay, this is the end of our meeting. Let's pray together according to our beliefs. Praying begin. Okay, guys, thank you for coming to my class. Thank you for attending my class. I'm sorry if I did some mistakes. See you next week. Bye. I will stop my share screen first. Okay, guys. Bye bye.